Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Satya Persada, Teknik Komputer 2017. Di sini akan menjelaskan proyek saya yaitu data analisis dari Twitter yang akan menganalisa kegunaan data dari Twitter dan pengaplikasiannya di penjualan kaos. Oke. Hal yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan settingan terhadap Twitter API itu sendiri. Maka yang perlu dilakukan untuk melakukan project ini adalah kita melihat aplikasi yang kita telah buat. Di mana kita memerlukan key dan token di sini, namun saya tidak akan menunjukkan dikarenakan key dan token adalah kerahasiaan bisnis. Oke. Kemudian, hal yang kedua kita harus punya adalah skala IDE, di mana skala IDE ini adalah tempat di mana program skala itu akan dijalankan, dan kita juga perlu memasukkan library-library tambahan yang di dalamnya terdapat Spark. Contohnya seperti ini. Ini adalah library-library yang ditambahkan agar Spark dapat dijalankan di Windows. Begitu juga Spark harus diinstalasi di Windows itu sebelum dilakukan di skala IDE. Di sini contohnya ada Spark Core, Hive, dan lain-lain. Maka setelah kita memasukkan library-library utama ini ke dalam project kita, maka yang perlu kita buat adalah objek itu sendiri. Objek yang saya buat adalah objek yang akan membaca data dari Twitter tergantung dari filter yang saya cari. Namun di sini saya akan mencontohkan apabila tidak memiliki data. Jadi akan saya kosongkan seperti ini. Oke. Kita akan mencari data trending di seluruh dunia. Oke. Nah, jadi sistemnya ini adalah dia itu akan menggunakan Twitter API tadi yang saya telah tunjukkan, saya tidak tunjukkan. Kemudian akan melakukan autorisasi atau memastikan kalau misalnya API itu ada, dan juga kita akan membuat sebuah sesi dari Spark itu sendiri yang bernamakan Twitter Data Analysis dengan masternya tradingnya 2, di mana tradingnya 2 ini karena akan paralelisasi. Oke, kita membuat streaming konteks, yaitu streaming konteks adalah pengambilan data streaming selama 10 detik, dan itu akan dibentuk dalam bentuk batch gitu setiap 10 detiknya. Maka kemudian akan diautorisasi dan juga akan mengambil data dari streamnya. Nah, ini dalam bentuk DStream. DStream itu discretized stream. Datanya itu sebetulnya hanya RDD tapi dalam bentuk sequence. Nah, namun itu baru data mentahan. Data mentahan itu kalau misalnya ingin dilihat itu dia berbentuk seperti ya, seperti ini. Ini adalah data mentahan dari Twitter itu sendiri. Banyak sekali field data yang bisa diambil. Namun dengan menggunakan library Twitter 4J, semua akan jadi lebih mudah karena akan dapat diambil seperti berikut, get hashtag entities. Oke, data raw sudah didapatkan, maka apa yang perlu kita lakukan adalah mengolah data itu sendiri. Data yang ingin saya olah adalah data yang diambil setiap 10 detik dan akan dijumlahkan selama 10 menit terakhir. Di mana data yang dijumlahkan itu adalah banyak dari penggunaan hashtag itu sendiri. Akan menandakan hashtag tersebut menjadi trending. Maka yang perlu kita ambil adalah hashtag itu sendiri dari setiap postan. Nah, dari setiap post kita kelompokkan dalam bentuk hashtag, terus nama hashtagnya. Dan kita pairkan dalam 10 menit terakhir. Jadi intinya dia akan dijumlahkan terus menerus. Dan terakhir kita melakukan sorted top counts. Maksudnya apa? Dalam 10 detik terakhir itu, yang memiliki jumlah nilai yang paling tinggi akan ditampilkan. Maka yang perlu dilakukan adalah untuk setiap RDD akan diambil 10 yang paling tingginya. Dan kemudian akan dijumlahkan dari RDD itu sebetulnya ada berapa yang populernya, ada berapa tweets. Nah, untuk setiap listnya kita akan ngeprint list itu sendiri, tag dengan jumlah hashtagnya itu sendiri. Apabila sudah mendapatkan data ini, maka kita harus mengubah datanya dalam bentuk dataset yang akan disimpan juga dalam bentuk CSV di lokal. Karena ketika udah disimpan di lokal, itu sebagai sebuah backup. Apabila sebuah backup sudah dibentuk, maka yang perlu dilakukan adalah menyimpan data di localhost SQL yang nanti akan dijalankan menggunakan
XAMPP. Oke, mari kita mulai. XAMPP-nya terlebih dahulu sebelum nanti terlupakan. Oke, akan disimpan di dalam MySQL. Maka ketika kita mengakses localhost php my admin, oke, kita buka Spark. Dia akan menyimpan ke dalam table Twitter. Oke, tidak usah terlalu banyak berbicara, mari kita coba saja langsung. Oke, misalkan kita run. Di sini tidak ada filter kosong sehingga yang akan di Oke, ini akan bermasalah sih. Mendingan kita kasih filter sekali. Setidaknya misalnya kita filter ambil dari argumen saja. Argumen kan tidak ada, berarti nanti dia akan kosong. Sehingga kita bentuk seperti ini. Oke, kita save. Sebelumnya maafkan, tadi ada kesalahan teknis. Kita ambil data kosong saja biar tidak ada permasalahan. Maka seharusnya data tidak kosong. Oh ya, berikut data sudah didapatkan. Oke. Ya, betul. Sekarang kita sudah mendapatkan data eh, tanpa argumen filter apapun. Ya, kosong. Ditunjukin lagi. Oke, lanjut. Data aja sudah didapatkan dan sekarang kita tinggal menunggu data itu tersimpan di dalam SQL. Ketika data sudah dimasukkan ke dalam SQL, maka yang perlu kita lihat adalah di Tableau itu sendiri. Data source belum terupdate, sehingga kita perlu pergi ke data source. Data source. Sedikit lag. No. Oke. Kita akan update data. Terakhir adalah ini. Dan kita juga memberikan filter di mana data itu tidak boleh berisikan ada tanda tanyanya. Oke. Maka data yang akan didapat seperti ini. Ini datanya belum terlalu banyak sehingga kita tunggu saja sehingga datanya sedikit banyak, dan juga data yang sedang trending di luar sana itu tidak bisa dimasukkan ke dalam MySQL karena memiliki tanda tanya ini. Maka ketika kita refresh lagi data source-nya, oke, seharusnya bertambah, mungkin contohnya EXO, terus di sini ada Paint dan lain-lain. Intinya ini baru beberapa menit, belum banyak. Namun ya ini adalah program aplikasi saya. Oke, untuk kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.